Halo, selamat malam. Gaya hidup mewah keluarga anak Jokowi, Kaesang dan Bobi menggunakan jet pribadi belakangan banyak dikritisi. Betapa cepatnya publik naik darah melihat pejabat dan keluarga Jokowi menampilkan gaya hidup bermewah-mewah. Yang terkini, KPK justru berubah sikap lagi dengan menunda klarifikasi Kaesang dan Bobi terkait gratifikasi jet pribadi. Padahal sudah ada 2 laporan yang masuk ke KPK terkait dugaan tersebut. Penggiat anti korupsi mensinyalir ada dugaan perdagangan pengaruh dengan memanfaatkan kedekatan antara keluarga Jokowi dengan para pengusaha. Dugaan gratifikasi jet pribadi keluarga Jokowi indikasi korupsi? Bersama saya, Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Jelang lengser, keluarga Presiden Joko Widodo tengah disorot publik. Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep dan menantu Jokowi, Bobi Nasution, jadi perbincangan karena gaya hidup mewahnya menggunakan jet pribadi dengan harga sewa mencapai 8,6 miliar rupiah. Setelah beredar video Kaesang Pangarep dan sang istri Erina Gudono turun dari jet pribadi, muncul pula foto menantu Jokowi Bobi Nasution yang terlihat menggunakan jet pribadi. Seperti dikutip dari laman cnnindonesia.com, dalam foto terlihat Bobi Nasution bersama istrinya Kahiyang Ayu yang juga putri Presiden Jokowi naik jet pribadi. Foto ini viral di media sosial. Usai penggunaan jet pribadi oleh Kaesang dan dirinya menjadi perbincangan publik, Bobi Nasution memberi tanggapan. Bobi menyebut tidak ada yang salah jika iparnya Kaesang Pangarep menggunakan jet pribadi karena dia bukan pejabat publik. Di tempat lain, putra bungsu Jokowi yang sempat disebut menghilang usai kasus jet pribadi mencuat, akhirnya pada 4 September 2024 Kaesang muncul ke publik. Dengan pengawalan Pas Pampres, Kaesang terlihat di kantor DPP PSI pada Rabu sore. Meski begitu, Kaesang enggan berkomentar kepada wartawan. Izin balik dulu ya, kasih semua. Mas, gimana pribadi itu gimana mas? Itu milik Mas Kaesang atau dari perusahaan lain mas? Aduh, yang mas, ya. Aduh. Mas buka kacanya mas, mas pas. Meski Kaesang bungkam dan Bobi membantah soal dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi, Komisi Pemberantasan Korupsi punya pendapat lain. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 30 Agustus mengatakan, Kaesang Pangarep bakal dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi dalam bentuk fasilitas jet tersebut. Ya, intinya kan begini, saya sampaikan tadi. Klarifikasi itu untuk menjawab pertanyaan tadi itu kan, apakah itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara itu? Kalau ada bagaimana Pak? Menurut pengakuan kan tentu dari hasil klarifikasi kita kan masih dalam jangka waktu 1 sampai 30 hari kan, ya laporkan dong, kan begitu, laporkan nanti kami tetapkan kalau itu ada hubungannya dengan penyelenggara negara. Tetapi kembali lagi kan kita belum tahu jawabannya dari yang bersangkutan, kaitannya apa, kan begitu. Beberapa hari kemudian, Ketua KPK Nawawi Pomolango pada 3 September mengungkap kecurigaan adanya trading in influence atau perdagangan pengaruh dalam penggunaan jet pribadi ini. Sehingga KPK akan meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait jet pribadi yang digunakan. Kalau misalnya ada kritik yang menyampaikan Kaesang ini bukan pejabat publik sehingga tidak layak untuk di... Tidak seperti itu. Kita mengenal ada instrumen-instrumen hukum seperti trading influence, perdagangan pengaruh. Apakah memang kemudahan-kemudahan yang diperoleh oleh yang bersangkutan itu tidak terkait dengan jabatan yang barangkali
disandang oleh sanak kerabatnya. Seperti itu barangkali. Artinya Kaisang ini sangat patut untuk diperiksa oleh lagi KPK. dijadwalkan oleh Direktorat LHKPN. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi membatalkan rencana klarifikasi Kaisang Pangarep. Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto pada Rabu menyebut, klarifikasi terhadap Kaisang akan difokuskan dalam menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang. Direktorat Gratifikasi dalam hal ini di bawah Kedeputian Pencegahan membantu semua bahan-bahan yang sudah masuk ke Direktorat PLPM. Lalu apakah saudara BN tidak bisa kalau seandainya kan dia sudah menyampaikan bahwa bersedia untuk mengklarifikasi? Ya kami persilakan. KPK mengaku tak ada tekanan pihak luar terkait pembatalan pemanggilan Kaisang. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia setelah munculnya unggahan media sosial dari istri atau menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, yang diduga menyewa pesawat jet pribadi ke Amerika Serikat dengan nilai fantastis. Berbagai pihak berspekulasi adanya dugaan gratifikasi kepada putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Pasalnya orang tua dari Kaisang merupakan orang nomor 1 di tanah air. Dan berikut sejumlah data yang sudah dirangkum oleh tim Litbang CNN Indonesia terkait gaya hidup keluarga Presiden Jokowi, yakni Kaisang Pangarep dan menantunya Bobi Nasution. Kita lihat slide yang pertama. Harga sewa pesawat jet Gulfstream G650 ini adalah pesawat yang diduga digunakan oleh Kaisang Pangarep beserta dengan istrinya Erina Gudono saat bertolak dari Indonesia ke Amerika Serikat. Harga sewa per jamnya adalah 11.000 sampai 17.000 US dollar atau setara dengan 171,6 sampai 265,2 juta rupiah. Anda bisa bayangkan itu per jamnya sekitar 170 sampai 265 juta rupiah ya. Layanan ultra long range 6 sampai 18 penumpang tarifnya sekitar 216.670 US dollar atau setara dengan 3,38 miliar. Layanan heavy jet 5 sampai 16 penumpang tarifnya sekitar 190.540 US dollar atau setara dengan 2,97 miliar. Catatannya adalah kursnya 15.600 ya per dolar Amerika Serikat. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Bagaimana dengan menantu Presiden Jokowi? Jadi ternyata yang hobi menggunakan private jet atau jet pribadi bukan hanya Kaisang Pangarep dan istrinya, tapi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, juga tertangkap di media sosial menggunakan pesawat jet atau jet pribadi. Ramai di media sosial dengan foto diklaim diambil pada 18 sampai 20 Februari 2023. Bobi Nasution membantah penggunaan jet pribadi itu dari uang APBD atau dari uang korupsi. Disebut-sebut pesawat jet tersebut milik seorang konglomerat. Kita harus garis bawahi, Bobi Nasution adalah pejabat negara. Pada bulan Februari 2023 posisinya adalah wali kota Medan yang harusnya tidak menerima bantuan dari kelompok manapun termasuk kelompok pengusaha. Kita lihat slide selanjutnya. Bagaimana dengan gurita bisnis keluarganya Pak Jokowi ya? Kita lihat bisnisnya Bobi Nasution, menantunya Pak Jokowi. Ini yang pertama adalah Take Group, perusahaan properti. Bobi Nasution memiliki saham 10-20%. Bobi juga pernah bekerja sebagai direktur di perusahaan Take Group. PT Wirasena Cipta Reswara, perusahaan properti. Bobi Nasution memiliki saham senilai 9,3 miliar rupiah. Kita lihat gurita bisnis selanjutnya. Ada gurita bisnis Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi. Ini cukup banyak sekali ya, memiliki perusahaan bernama PT Harapan Bangsa yang membawahi merek Sang Pisang, Ternak Kopi, Yang Ayam, dan lain-lain. Kemudian memiliki saham di PT Persis Solo, sahamnya ada sebesar 40%. Kita lihat slide selanjutnya.
Ada laporan ternyata yang sudah masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi dari masyarakat sipil terkait dengan dugaan gratifikasi atau TPPU ataupun korupsi yang dilakukan ataupun diterima oleh putra dan menantu Presiden Jokowi. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI melaporkan Kaesang ke KPK. Dan ada juga laporan dari dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun yang melaporkan Kaesang ke KPK. Pelaporannya terkait dugaan gratifikasi. Kita lihat slide terakhir. Masyarakat melaporkan kasus pesawat jet Kaesang dan juga Bobi ke KPK. Ini KPK menerima pengaduan dari pelapor BN dan KPK menelaah pelaporan di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM, dan laporan ini terkait dugaan gratifikasi. Tapi tampaknya KPK agak lamban ya memproses laporan dari masyarakat sipil ini terkait dua putra dan menantu Presiden Jokowi. Kenapa KPK lamban? Harusnya KPK bisa lebih cepat lagi, dan malam ini sebetulnya kita mengundang perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, namun sayang sekali tidak ada satupun perwakilan dari KPK, baik komisioner maupun juru bicara yang mau hadir di diskusi kita pada malam hari ini. Tidak apa-apa, kita lanjutkan. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber saya di studio dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh keluarga atau dinastinya Presiden Jokowi. Apakah akan berpengaruh terhadap trading of influence atau perdagangan pengaruh dan juga abuse of power? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Gaya hidup mewah keluarga anak Jokowi, Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution menggunakan jet pribadi belakangan banyak dikritisi. Betapa cepatnya publik naik darah melihat pejabat dan keluarga Jokowi menampilkan gaya hidup bermewah-mewah. Yang terkini KPK justru berubah sikap lagi dengan menunda klarifikasi Kaesang dan Bobi terkait gratifikasi jet pribadi. Padahal sudah ada 2 laporan yang masuk ke KPK terkait dugaan tersebut. Pegiat anti korupsi mensinyalir ada dugaan perdagangan pengaruh atau trading of influence dengan memanfaatkan kedekatan antara keluarga Presiden Jokowi dengan para pengusaha. Dugaan gratifikasi jet pribadi keluarga Jokowi, indikasi korupsi. Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling kanan ada Bang Silvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Selamat malam Bang Silvester. Selamat malam. Ada Bang Immanuel Ebenezer, politisi Partai Gerindra. Selamat malam Bang Noel. Selamat malam. Oke, kok ketawa sih saya bilang politisi Gerindra? Sih ngomong politisi Gerindra. Iya kan emang politisi Gerindra. Ada dosen Universitas Negeri Jakarta sekaligus pelapor ke KPK, Bang Ubedillah Badrun. Selamat malam Bang Ubed. Selamat malam. Dan ada peneliti ICW, Mas Kurnia Ramadana. Selamat malam Mas Kurnia. Selamat malam Mbak Rifana. Dan bergabung melalui sambungan virtual ada pakar tindak pidana pencucian uang, Ibu Yenti Garnasi. Selamat malam Bu Yenti. Bapak, selamat malam. Oke, terima kasih Ibu Yenti, bajunya sama nih sama saya, sehati kita ya melihat situasi seperti ini. Dan seperti biasa, karena suara-suara kritis dari mahasiswa harus kita perdengarkan dan hadir langsung di studio CNN Indonesia. Pada malam hari ini ada Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP UPN Veteran Jakarta. Selamat malam teman-teman dari UPN Veteran Jakarta, terima kasih sudah menembus hujan untuk datang ke studio CNN. Nanti teman-teman boleh bertanya, kemudian mengkritisi dan juga memberikan pertanyaan ke para narasumber yang ada di studio ya.
Sebelum saya masuk ke sesi dialog, saya akan putarkan dulu pernyataan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata terkait dengan laporan terhadap keluarga Pak Jokowi, ada Kaesang dan juga Bobi. Dan saya harus disclaimer terlebih dahulu ya, menyatakan bahwa perwakilan dari KPK sudah kami undang, baik itu komisioner maupun juru bicara, namun tidak ada yang bersedia untuk hadir di diskusi kita pada malam hari ini. Kita dengarkan sama-sama pernyataan dari pimpinan KPK. Ternyata 2 laporan. Oke. Ya. Nah, daripada kita sekedar menanggapi pemberitaan, kalau ada laporan masyarakat yang sekarang sudah ada di Direktorat PLPM, itu pelaporan dan layanan masyarakat, itu kan lebih kuat dasarnya. Ada laporan dan ini wajib diklarifikasi. Kan begitu untuk menanggapi laporan masyarakat. Jadi tidak berhenti, malah yang terakhir kan dari abang iparnya itu kan malah lebih pas, kan sama juga kan case-nya sebagai private jet, dan dia malah menantang kan, kalau saya kan penyelenggara negara saya akan datang. Nah itu kemarin juga sudah kita sampaikan seperti itu. Jadi supaya di luar nggak menimbulkan polemik, kan polemiknya seru kan, apa urusannya manggil si Kaesang, kan bukan PN. Tapi saya bilang kan patut diduga ada hubungannya dengan PN, kan begitu kan. Dan itu sebetulnya masih di ranah pencegahan, kita klarifikasi. Lebih bagus lagi kalau yang bersangkutan yang mengklarifikasi. Oke, saya mau ke Mas Ubed ya. Mas Ubed, Anda menjadi salah satu pelapor dari masyarakat sipil yang melaporkan dugaan gratifikasi terhadap putranya Pak Jokowi ya. Apa motivasi Anda ketika melaporkan ini ke KPK? Motivasi saya paling dalam itu sebetulnya karena 26 tahun lalu saya adalah bagian dari sejarah yang sangat marah dengan praktek korupsi, sehingga kemudian kami bermimpi bahwa 25 tahun setelah reformasi itu korupsi menjadi sangat minim atau bahkan hilang. Tidak hanya korupsi, tapi juga kolusi dan nepotisme. Tapi apa yang kemudian terjadi hari ini, ternyata indeks korupsi kan sangat memprihatinkan, skornya 34. Di saat situasi indeks korupsi yang sangat memprihatinkan itu, lalu kita melihat praktek korupsi, kolusi dan nepotisme begitu vulgar. Lalu yang kedua, tentu dasar motivasi itu kepentingan besar untuk kepentingan negara. Karena kalau sebuah negara itu indeks korupsinya buruk, ya ekonomi pasti buruk. Kira-kira begitu ya. Investasi akan malas untuk investasi di sebuah negara yang koruptor. Lalu yang ketiga, kita sebetulnya juga melihat ini ada ironi yang terjadi. Misalnya ketika korupsi merajalela, tapi ada banyak Gen Z yang 9,89 juta nganggur misalnya. Ketika putra-putra presiden bergaya hidup mewah, banyak Gen Z yang susah cari pekerjaan. Dan bahkan sampai biaya untuk menggunakan private jet itu sama dengan jumlah biaya UKT mahasiswa satu fakultas. Oke. Pertanyaannya dari sekian banyak pejabat yang menggunakan private jet ataupun bergaya hidup mewah ataupun ada dugaan gratifikasinya, kenapa Anda hanya melaporkan keluarga Pak Jokowi, putranya Pak Jokowi? Karena jelas kan disebutkan putra Pak Jokowi. Pertanyaannya, Pak Jokowi itu siapa? Pejabat negara. Kaesang anaknya pejabat negara. Dari situ sebenarnya saya mengingat kembali ada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Seperti misalnya tahun 2020 misalnya, kita tahu ada sekretaris Mahkamah Agung menjadi tersangka gratifikasi, ternyata uangnya tidak diberikan langsung lewat sekretaris Mahkamah Agung itu, tapi lewat menantunya misalnya. Atau peristiwa misalnya peristiwa bagaimana gratifikasi ditelusuri dari gaya hidup mewah anak dan istrinya. Kasus flexing anak kepala bea cukai di Sulawesi Selatan, di Makassar. Itu kan dari gaya hidup mewah juga. Kemudian ditelusuri, ternyata dia kaya. Gitu ya. Jadi Anda melihat pola yang sama? Polanya sebetulnya... Polanya yang sama, terjadi di Pak Jokowi dan putra-putranya? Betul. Dengan kasus-kasus yang Anda sebutkan tadi? Sehingga sebetulnya KPK nggak boleh dong tebang pilih gitu. KPK mesti menempatkan seluruh warga negara secara equal di dalam hukum. Dan apalagi kemudian peristiwa ini begitu menjadi perhatian publik. Yang tadi disebut Mbak Rifana sebagai kemarahan publik begitu. Mestinya KPK sangat serius untuk melakukan pemanggilan misalnya. Bahkan sampai ke penyidikan karena kita mempertanyakan itu. Begitu mudah mengeluarkan
hampir 10 miliar misalnya untuk satu perjalanan. Itu dari mana? Saya kira itu. Anda juga sempat melaporkan Mas Kaesang 10 Januari 2022 ya. Betul. Ke KPK terkait dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Ini Anda punya buktinya atau Anda sekedar lapor saja biarkan KPK yang mau proses? Oh, bukti permulaan ada. Sudah ada? Sudah diserahkan ke KPK sejak 10 Januari 2022? Iya, 2,5 tahun lalu lebih. Tapi nggak ditindaklanjuti? Tapi KPK jawabannya, mereka menyebutnya sebagai ini laporannya sumir dalam bahasa hukum. Kemudian laporan saya diarsipkan. Diarsipkan itu sewaktu-waktu masih bisa dibuka kembali. Bisa sampai 20 tahun tuh Mas usianya. Jadi dengan kondisi sekarang Anda melihat sebetulnya KPK bisa membuka kembali karena ada peristiwa ini, flexing pesawat jet. Saya akhirnya kemudian membuat analisis, dugaan saya mendekati kebenaran. Artinya bahwa keluarga Jokowi itu dengan kekayaan yang melimpah dalam hitungan waktu yang sangat singkat, itu dari mana? Maka laporan yang dugaan kuat bahwa ada gratifikasi. Gratifikasi itu korupsi. Korupsi itu tidak selalu memakan uang negara. Tidak harus juga selalu dia langsung pejabat negara. Tapi bagaimana uang berputar ke anak-anak pejabat negara. Tapi tujuannya sebetulnya adalah gratifikasi kepada. Jadi Anda melihat gurita-gurita bisnis yang dibangun oleh putra-putranya Pak Jokowi, kekayaan yang begitu cepat didapatkan itu bagian dari gratifikasi? Ya, saya kira itu dugaan kuatnya ke sana. Nah, karena ini sudah menjadi konsumsi publik dan sangat luar biasa, sebetulnya KPK punya kewajiban hukum untuk memanggil gitu. Saya kira itu. Bang Noel, sebagai relawannya Pak Jokowi, bahwa ada pola yang sama yang diendus oleh masyarakat sipil bahwa kekayaan yang didapatkan itu dari putra-putranya Pak Jokowi itu berasal dari gratifikasi dari para pengusaha itu. Jadi pola yang mirip dengan pejabat-pejabat lain yang sudah ditangkap oleh KPK. Tadi apa yang disampaikan kawan saya Ubed, itu kan dugaan. Dugaan itu kan kemungkinannya salah ada juga. Jadi selama itu dugaan ya nggak apa-apa, nanti tinggal pembuktiannya. Gitu, biarkan serahkan penegak hukum yang akan membuktikan. Nah, kalau seandainya ditanya, tadi sudah dijawab oleh Pak Mamarta ya, KPK ya. Ya ini kan proses pencegahan ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ini negara hukum. Ya kita sama-sama punya latar belakang yang sama dengan Ubed, saya juga aktif 98, kita lahir dengan sejarah yang sama, ya memang kita punya harapan pemerintahan ini bebas dari korupsi. Tapi problemnya kan kita lihat, ya dalam proses pencegahannya masih banyak bandit-banditnya, gitu. Kemudian anaknya Pak Jokowi menjadi sasaran tembak, karena ada sinisme politik yang dilakukan oleh orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi, dengan legasinya yang kemungkinan besar akan diterima oleh rakyat, ya nggak masalah menurut saya. Tahu gini, prinsip dasar saya selama masih ada kritik dan semua instrumen hukum digunakan oleh kelompok civil society, ya nggak masalah, itu bagus. Dalam dalam negara demokrasi yang hari ini kita inginkan, biarkan kritik itu ada. Gitu loh, jangan menyebarkan hoax yang kita tidak inginkan itu. Tapi ini kan bukan hoax, bahwa memang ada foto mereka pergi ke emang sudah dijawab. Amerika menggunakan private jet. Private jet itu emang kawan-kawan sudah tahu bahwa dia nyewa. Karena tadi Rifana kan bilang nyewa, siapa yang nyewa? Emang Mas Kaesang nyewa? Nyewa atau tidak? Ada yang mampu menjawab bahwa itu disewa Mas Kaesang. 8M, dengan angka 8M itu saya yakin tidak. Anda meyakini Mas Kaesang berarti menyewa ya? Bukan menyewa, nggak ada. Terus? Itu punya private jet yang informasi gimana? Yang saya dapat informasi ya, informasi yang saya dapat, yang pemilik private jet itu adalah kawannya Kaesang. Kemudian Mas Kaesang itu diajak ke Amerika, dan kebetulan Mas Kaesang waktu itu mau jalan ke sana atau kemana lah, saya nggak tahu. Ya Mas Kaesang dengan mumpung daripada naik ini bayar mahal, ada yang ngajak. Tercatat gitu secara resmi kepemilikan dari private jet Gulfstream itu adalah salah satu perusahaan internasional, salah satu brand besar. Itu temannya Mas Kaesang berarti? Sepertinya yang saya dapat informasi, perusahaan itu, ownernya itu, dia punya anaknya itu Mas Kaesang. Jadi meminjamkan? Bukan meminjam, nggak meminjam. Mas Kaesang? Mas Kaesang kebetulan, ini anak ini yang punya private jet ini mau ke Amerika. Nebeng. Mas Kaesang diajak nebeng. Gitu. Salah atau tidak itu orang ikut gitu loh. Nah itu tinggal ditelusuri. Tapi informasi memberikan fasilitas pada Kaesang, apakah kepada
siapa namanya, Abdul misalnya, akan juga diberikan kalau dia bukan anak presiden. Gini. Itu yang kemudian memunculkan analisis yang kuat bahwa itu pola gratifikasi. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tinggal nanti kan kita buktikan, Bet, iya, gitu loh. Itu. Nah, pertanyaannya, salah tidak kalau ada kawan yang sedikit baik dengan kita, memfasilitasi kita untuk ngajak daripada lo naik pesawat bayar mahal, yuk ikut gua aja yuk, gitu loh. Kalau salah kita paham tidak? hukum, kalau gitu kita loh. paham etik, kita harus tahu bahwa apakah saya anak pejabat. Kalau saya anak pejabat, saya pasti tolak. Nah, problemnya ini bukan soal pejabat atau tidak pejabat, Ini Bet. anak pejabat kok. Gitu loh. Ini anak pejabat. Pertanyaannya kan tadi gini. Kaisang itu anak pejabat atau bukan? Ya gini, pertanyaan dari awal tadi, Ya. sewa, siapa yang nyewa, gitu loh. Karena bisa Bung Noel tidak tahu apakah nyewa atau tidak, disitulah pentingnya klarifikasi. Di situ saya jawab tadi, gitu loh. Di Ini situ loh, klarifikasi. bahwa anak perusahaan, pemilik perusahaan itu dia punya anak, itu temannya Mas Kaisang. Kemudian Mas Kaisang kebetulan mau ke Amerika diajak. Itu kan jelas, Ngikut, itu kan gitu loh. sepertinya tadi kalimat. Loh, bukan sepertinya. Memang begitu faktanya. Nanti makanya gini, KPK kenapa tidak mau mengklarifikasi itu? Dia udah tahu, gitu loh, udah tahu. Oh ya, makanya tidak menemukan gitu loh, unsur kira itu juga gratifikasinya. problematis karena Gitu loh. KPK tidak satu suara soal itu. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Gini yang jelas KPK tidak mungkin kita intervensi dalam hal ini, Iya, Bet. karena datanya memang terbelah. Begitu KPK terbelah, itu artinya tidak ada kebenaran mutlak, baik dari yang baik dari dugaan itu bagian dari gratifikasi atau tidak kan. Nah, itulah letak persoalannya. Tapi gini, Yang jangan memungkinkan- sampai narasinya Mas Kaisang itu menyewa. Nggak ada menyewa. 100% saya katakan tidak. Diajak oleh temennya yang kebetulan anak pengusaha besar, Ya, tanya pengusaha Mas internasional. Kaisangnya. Tanya Mas Gitu Kaisang. ya. Sebetulnya apalagi tidak menyewa. Gitu. Itu tanda Tanya tanya aja besar. dulu. Jadi lebih Saya menolak tidak kalau punya sewa- kapasitas untuk menjawab kalau itu. sewa berarti Mas bayar, Kaisang mengeluarkan dia punya uang. duit, Iya. bukti transaksinya. Iya. Kalau tidak menyewa, justru Tanya aja, persoalan. tanya aja dulu langsung ke orangnya. Itu persoalannya. Gitu loh. Karena dia anak Saya tidak pejabat. punya kapasitas untuk menjawab secara pasti. Ngerinya nanti malah salah. Ini menjadi gorengan lagi. Oke, saya mau ke Bu Yenti terlebih dahulu ya. Nanti saya baru ke Mas Kurnia. Bu Yenti, Anda melihat apakah KPK tampaknya kurang berani dalam menyelidiki laporan dari masyarakat sipil ini terkait penggunaan jet pribadi putra-putranya Pak Jokowi? Ya, saya kira gini ya, KPK itu kan memang harusnya sudah masuk dalam penyelidikan. Harusnya begitu tahu banyak pemberitaan itu harusnya KPK masuk penyelidikan. Penyelidikan itu tidak menggunakan upaya paksa. KPK bisa mendalami apakah kepergian menggunakan jet pribadi tadi, apakah itu menyewa, tadi katanya bukan menyewa. Tetapi kalau itu adalah pemberian, itu justru akan lebih dalam, pendalamannya harus lebih gitu kan. Mengapa diberikan? Adakah pemberian ini nanti berkaitan dengan konflik of interest, misalnya dari pemilik itu di kemudian hari atau sebelumnya mendapatkan satu kemudahan di pemerintahan Indonesia melalui pejabat-pejabatnya yang di mana Mas Kaisang ini adalah putra penyelenggara negara atau bahkan keluarga dari pejabat publik, misalnya seperti itu. Ini harusnya didalami oleh KPK. Bahkan menurut saya KPK bukan di ranah pencegahan ya, seperti disampaikan tadi, bukan di ranah pencegahan. Ini sudah ada peristiwa putra presiden menggunakan jet pribadi. Apakah peristiwa ini menjadi peristiwa hukum? Itu nanti akan didalami. Biasanya memang kan gini ya, ini ada dua sisi ya. Satu sisi adalah seseorang yang kemudian diberikan bantuan atau diberikan fasilitas. Kemudian di pihak lain ada yang memberikan fasilitas. Tentu kita harus melihat yang memberikan fasilitas ini maksudnya apa. Nah ini, yang maksudnya apa? Kalau memang maksudnya sebuah gratifikasi untuk keluarga terdekatnya, itu yang harus didalami gitu ya. Pada umumnya kan begitu, sudah sering terjadi bahwa misalnya ya mau menginginkan satu jabatan, bukan menyuap pejabatnya tapi melalui keluarganya. Mungkin juga suap, bisa juga gratifikasi sebagai ucapan terima kasih yang kemudian ada
ada hal-hal yang diharapkan dari si pemberi tadi, apakah itu suap, apakah itu gratifikasi. Bu Yenti, Anda melihat motifnya ini hanya murni pertemanan atau ada motif lain di balik itu kalau Anda lihat? Kalau Mas Kaisang bukan putranya Pak Jokowi, apakah akan bermurah hati diberikan fasilitas itu tadi? Ya bisa jadi, ya pertemanan yang bersangkutan. Artinya bisa jadi Mas Kaisangnya taunya adalah motifnya adalah pertemanan, kebaikan hati seorang teman gitu kan. Tapi kan harusnya selalu berhati-hati bahwa kita masalah flexing, masalah bergaya hidup mewah itu pernah menjadi sorotan di Indonesia ketika maaf ya saya sebutkan, ketika muncul kasus Verdi Sambo waktu itu kan, semua yang kemudian waktu judi online ya, waktu judi online itu juga jangan berawal dari flexing, kemudian ada kasus-kasus judi online ya waktu itu apa ya namanya, waktu flexing mesti kan belajar dari pengalaman, nggak usah lah flexing. Nanti ketahuan. Tapi walaupun tidak flexing, kalaupun itu nanti kemudian bahkan tidak viral dan kemudian ada pengaduan kan harus didalami di Humas itu ya, pengaduan masyarakat itu. Saya akan bacakan dulu ada pembelaan dari kakak iparnya Mas Kaisang terhadap Mas Kaisang. Saya akan bacakan, kita tampilkan di layar. Pembelaannya seperti apa? Jadi Mas Bobi Nasution, kakak iparnya Mas Kaisang, menyampaikan, bisa dilihat mungkin di layar, ditampilkan? Ya. Oke. Kita lihat. Ya. Memangnya Kaisang pejabat publik? Setahu saya Kaisang bukan pejabat publik ya. Ini pernyataan dari Bobi Nasution menanggapi soal tudingan gratifikasi terhadap Kaisang Pangarep. Saya mau ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, Mas Kaisang kan bukan pejabat publik, dia pengusaha, bisnisnya banyak. Jadi indikasi korupsinya di mana? Harusnya kan nggak ada kalau pengusaha. Mbak Rifana, kita harus bicara di dua ranah ya. Satu dalam konteks ranah etik. Kalau ranah etik, saya ingin mengacu pada misalnya kalau Mas Kaisang ini adalah pegawai KPK, maka kode etik di lembaga utama pemberantasan korupsi itu melarang gaya hidup mewah. Sudah barang tentu ketika ada publikasi tentang jet pribadi, Kaisang sudah pasti dipecat kalau dia adalah pegawai KPK. Itu satu dalam ranah etik. Jadi itu merupakan konsekuensi logis karena di Jakarta, di seluruh Indonesia sedang bergejolak melawan tentang undang-undang pilkada, malah ini keluarga pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan dana miliaran rupiah. Itu satu. Kemudian yang kedua dalam ranah hukum. Mbak Rifana, gratifikasi itu diatur di dalam 12B besar Undang-Undang Tipikor. Apakah kita melihat hukum hanya sekedar apakah ini penyelenggara negara atau tidak? Tentu tidak seperti itu. Dan saya yakin apa yang dilaporkan oleh Mas Ubaid, Maki, atau masyarakat lainnya tidak seperti itu konstruksinya. Yang kami yakini, ini bukan hanya terkait Kaisang, seorang wira swasta. Tidak ada masalah di sana. Akan tetapi jangan lupa, di dinding CNN tadi menampilkan beberapa wajah. Keluarga Kaisang ini dipenuhi dengan penyelenggara negara. Yang pertama ada kakaknya Gibran. Bapaknya Pak Jokowi seorang Presiden Republik Indonesia. Abang iparnya adalah wali kota Medan. Maka dari itu, dugaan gratifikasi ini harus dilekatkan, harus ditelusuri terkait dengan penyelenggara negara yang ada di sekitar Kaisang. Itu nggak bisa dilepaskan ya, itu melekat itu tidak bisa dilepaskan begitu. Karena Mbak Rifana begini, dalam satu kasus tadi Mas Ubaid sudah menyampaikan soal Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Bahkan Mbak Rifana, tahun 50-an, ada mantan Menteri Kehakiman, itu namanya Jody Gondokusumo, dia ditangani di proses hukum karena pembantunya itu menerima suap saat itu. Jadi apalagi kalau dalam konteks keluarganya. Tadi saya ingin soroti omongan pembicara sebelumnya, Bang Ebenezer, dua hal tadi. Yang pertama, apakah seorang teman tidak bisa mengajak temannya pelesiran ke luar negeri? Tentu tidak seperti itu cara berpikirnya. Ada konteks konflik of interest, konflik kepentingan yang harusnya Kaisang itu sudah peka dengan itu. Kemudian yang kedua, tadi benar kata Mas Ubaid, apakah
kalau Kaesang bukan anak Jokowi, kalau Kaesang bukan adiknya dari Gibran, Kaesang bukan adik ipar dari Bobi, orang itu akan mengajak Kaesang atau tidak? Pembuktiannya tentu bukan di ruangan CNN ini. Pembuktiannya ada di aparat penegak hukum. Tadi Bang Ebenezer juga menyebutkan, maka dari itu KPK tidak melanjutkan karena KPK sudah tahu. Maka pertanyaan mudahnya, dari mana KPK tahu? Wong KPK belum manggil. Dan Kaesang harusnya sebagai anak seorang presiden yang harusnya menjaga etik, itu harusnya dia terbuka, bukan harus dikejar-kejar wartawan, dia ngumpet, tidak mau memberikan keterangan, diminta oleh seluruh rakyat Indonesia atau tidak dari netizen deh, meminta dia klarifikasi apa yang dia lakukan. Justru gagah-gagahan di kantor DPP PSI mengurus soal pilkada. Di saat yang sama di luar kantor PSI itu seluruh masyarakat sedang menanti untuk pertanyaan, ini uang siapa? Ini terkait apa penerbangannya? Dari mana ya? Ini dari mana? Itu yang kita tunggu sampai sekarang. Jadi konflik of interest yang Anda maksudkan ini apa? Apakah ada dugaan trading of influence, menguntungkan orang yang memberikan fasilitas itu? Anda melihatnya arahnya ke situ? Petunjuknya kan sudah ada, Mbak Rifana. Petunjuknya itu perusahaan yang diduga milik atau punya jet pribadi ini ada kerjasama nih. Dengan orang-orang di sekitar Kaesang. Bisa jadi seandainya dikasih fasilitas jet, kemudian deal-nya dipercepat. Deal dengan pemerintahan terkait, itu kan hal-hal yang mungkin. Lagi-lagi di sini, saya tidak meyakini itu, akan tetapi untuk meyakini itu adalah ranah penegak hukum. Jadi jangan dibebani kepada seorang Ubaidilah Badrun membuktikannya. Dia punya keterbatasan. Kecuali kita masyarakat KPK, Mas. Kecuali ketua KPK. Maka dari itu yang punya kewenangan adalah KPK. Mbak Rifana, saya sedikit lagi mau menambahkan. Ini ada dua konteks di KPK sekarang. Satu, pasca perubahan undang-undang KPK, KPK itu di bawah kekuasaan eksekutif. Apakah itu pegawainya ASN lagi? Pegawainya ASN. Apakah itu yang mempengaruhi keputusan KPK? Kemudian yang kedua, Mbak Rifana, saya rasa ini belum pernah diucapkan di banyak diskusi publik. Beberapa orang di KPK itu sedang mengikuti kontestasi pemilihan pimpinan KPK yang butuh restu dari Pak Mulyono atau Pak Jokowi. Saat ini ada seorang Nurul Gufron, ada Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan, dan ada Johanis Tanak, pimpinan KPK. Apakah keputusan mereka untuk mengalihkan panggilan Gibran dengan alasan teknis apapun? Panggilan Kaesang. Apakah panggilan Kaesang, apakah terkait dengan hal itu atau tidak? Itu sebenarnya yang harus dilemparkan ke KPK untuk dibuktikan, bukan kepada Ubaidilah Badrun. Jadi KPK masuk angin, Anda mau bilang kayak gitu? Iya, jelas masuk angin. Ada ewo pekewo karena pegawainya ASN, kemudian merupakan rumpun eksekutif di bawah presiden, jadi nggak berani untuk menyelidiki laporan kepada putra-putranya presiden. Jadi tidak usah alasan pakai ini di ranah pencegahan, ini ranah penindakan. Pertanyaan gini, Mbak Nana. Di ranah pencegahan, KPK berani panggil Kaesang. Loh, kenapa di ranah penindakan lama sekali? Bukankah hal yang ingin dikonfirmasi itu sama? Itu, Mbak. Saya mau ke Bang Silvester. Bang Silvester sebagai diehardnya keluarganya Pak Jokowi, ya, ada dugaan konflik of interest, kemudian trading influence yang menguntungkan, dan harusnya Mas Kaesang sebagai putranya orang nomor 1 di Republik ini mau menolak pemberian fasilitas itu, bahkan dari temannya. Itu gimana? Terima kasih Rifana. Sebenarnya saya betulkan sedikit. Saya anak bangsa yang ingin mendudukan segala hal problema di bangsa kita sesuai fakta dan bukti. Ya. Jadi intinya bahwa saat ini kalau saya melihat kita harus menghormati segala proses yang ada di KPK kemarin, dan juga ada juga terlalu jauh kalau kita bilang menuduh ini ada gratifikasi, ini korupsi. Karena sebenarnya penyelidikan pun belum. Kemarin Bang Ubed dan kalau nggak salah dari Bang Boyamin dari Maki, ya, sudah melaporkan. Ya, saya apresiasi sebagai anak bangsa itu hal yang baik dan bagus. Tapi kan di situ ada KPK ini kan punya protap tersendiri. Ya kan, kemarin mereka dari katanya dari Direktorat Gratifikasi, sekarang ini ke Direktorat PM ya kalau nggak salah ya. PPLM. Ya, dan itu KPK sendiri mengatakan bahwa akan memanggil pelapor dan membawa bukti-bukti. Ya kan, saya nggak tahu bukti-buktinya apa, nanti bahas Ubed. Tapi kalau saya sebagai mantan orang penerbangan juga sebenarnya kita bisa mendalami ya dari manifest penerbangan, dari flight plan,
terus dari apa namanya? Dari flight plan-nya kan udah dibongkar sama netizen. Ya, tapi kan belum ada di KPK, ya kan? Itu kan versi netizen gitu kan. Terus mengenai kalau memang ada sewa menyewa pesawat, ada agreement mengenai charter agreement-nya, ya kan? Dan itu kan sebenarnya sangat gampang ditelusuri menurut saya. Dan kita berikanlah KPK ini sesuai yang dari jubir KPK ataupun teman-teman di KPK mengatakan mereka lagi mendalami soal ini, ya kan? Kalau kita sekarang mengatakan bahwa itu sudah ada indikasi oke. Tapi kalau sudah ada gratifikasi dan korupsi, berarti kita juga menzolimin orang. Oke, tapi wajar dong publik bertanya-tanya sebagai anak bangsa, Anda nggak bertanya-tanya ya? Nggak ada masalah. Dari mana kemudian dana itu berasal, menyewa private jet, bukan menyewa ya, menggunakan fasilitas private jet. Ya anak bangsa Anda nggak bertanya-tanya? Jadi gini, bisa jadi kayak Bang Noel tadi mengatakan bahwa diajak teman, ya kan? Mungkin Bang Noel pernah, saya juga pernah, ya kan? Mungkin saya nggak tahu ini. Tapi kan Anda bukan pejabat negara, bukan anaknya Presiden Republik Indonesia. Itu bukan pejabat negara. Iya, relasi keluarganya itu tadi yang disampaikan oleh kecuali Bang Bobi ya, Bang Ya. Bobi itu pejabat negara. Betul. Kalau Mas ada Kaisang relasi keluarga itu tadi yang disampaikan silakan oleh Mas itu Kurnia. nanti KPK yang akan menyelidiki benar atau tidaknya. Kalau kita ini kan nggak bisa. Kita bukan tim investigasi gitu loh. Tapi, ya kan? Tapi makanya saya bilang tadi, saya menghargai gitu loh apa yang dilakukan Bang Ubed dan teman-teman dari MAKI. Begitu pun teman-teman di masyarakat kita untuk investigasi itu gitu loh. Jadi nggak ada juga dalam hal ini kita menghalangi, hanya mungkin ya kan kayak kemarin ada isu Mas Kaisang itu menghilang sampai dilaporkan ke Polda gitu loh. Ternyata kan Mas Kaisang hadir gitu loh. Terus yang menurut saya juga kadang-kadang berkembangnya terlalu jauh ya, seperti masalah ketek. Ini saya karena menurut saya ranahnya ini sudah terlalu jauh. Personal, kita nggak bahas itu juga. Kalau saya sih esensinya apa gitu loh, yang dikejar kan yang dikejar itu ini. Karena kalau masalah ketek sampai jadi bahan olok-olokan, ya kan, saya sering bertemu sama Mbak Erina dan tidak ada bau ketek. Begitupun saya telepon tuh teman-teman ajudan itu nggak ada. Jadi gini. Ini karena, kita nggak bahas itu, Bang. Bukan. Saya harus sambung ke situ karena apa? Ini kan pembunuhan karakter. Serangan personal. Gitu loh. Ya kan? Kita kan nggak mau. Bangsa ini kan harus dibangun dengan semuanya berdasarkan undang-undang, etika, gitu kan. Dan Mbak Erina ini bukan penyelenggara negara dan dia juga bukan orang politik. Ya kan, coba kalau Rifana dibilang gitu, bagaimana? Terima nggak? Tapi pertanyaan saya supaya ini tidak gaduh, kenapa Anda nggak mendorong Mas Kaisang klarifikasi aja datang langsung ke KPK? Kenapa harus menunggu KPK memanggil sebagai kesadaran warga negara, anak pejabat negara? Ya klarifikasi aja kalau memang itu asalnya benar. Pastinya akan Mas Kaisang juga klarifikasi seperti yang dilakukan oleh Bang Bobi. Tapi ini publik udah gaduh nih. Kan Bang Bobi udah nih, ya kan mungkin. Gini loh, orang itu kan punya timing, punya planning kapan gua harus ngomong ke publik, ya kan? Kapan kita juga diam. Dia punya hak loh, ya kan? Yang kita juga harus menunggu gitu loh. Oke, Bang Ubed, bahwa Mas Kaisang punya hak untuk menjelaskan ataupun tidak menjelaskan ya ke publik karena beliau adalah bukan pejabat negara. Ya, itu narasi bukan pejabat negara, itu narasi yang diproduksi oleh nalar berpikir yang keliru dalam ranah publik dan ranah hukum. Karena ketika dikatakan bahwa dia bukan pejabat negara, itu berarti tidak memahami bahwa problem hukum itu tidak hanya terkait dengan pejabat negara, tapi juga terkait dengan orang-orang yang dekat dengan pejabat negara, termasuk anaknya pejabat negara, menantunya pejabat negara. Bayangkan KPK bisa dengan cepat menelusuri gratifikasi dari seorang pejabat di Makassar hanya karena melihat flexing dari anak dan istrinya. Di media sosial. Itu kan ya bisa terlalu jauh, itu kan anaknya, dia bukan pejabat. Tapi kemudian ditelusuri dan kemudian ketemu. Seprogresif itu KPK melakukan itu. Tapi begitu ini sudah menjadi konsumsi publik dan begitu luar biasa viral begitu, mestinya KPK dengan cepat tuh melakukan pemanggilan. Bahkan bisa melakukan penyelidikan tuh sebetulnya. Jadi aneh KPK yang bertindak seperti ini. Saya tadi kaget juga kemudian Mas Kurniawan menjelaskan bahwa perubahan sikap KPK yang terbelah itu
ternyata di antara anggota komisioner sekarang sedang ikut seleksi untuk menjadi calon anggota komisioner berikutnya. Ini kan berarti ada indikasi juga. Ini kenapa dia seperti itu komisioner KPK? Bisa jadi karena ada faktor itu. Itu kan analisis yang mungkin kemudian bisa terbaca di publik. Itu kan opini dari abang-abang temanku semua, ya kan. Hanya kan kita kembali lagi ke belakang. Bang Ubed juga pernah melaporkan tahun 2022 ya kalau nggak salah, Mas Kaisang dan Mas Gibran. Dan itu belum ada siapa yang mau jadi ketua KPK, belum ada waktu itu. Jadi nggak bisa gini loh. Sorry, framing kita, opini kita ini, ya kan. Gini, ya silakan. Itu nanti dibingkai dengan tadi bahwa ketika Undang-Undang KPK itu direvisi tahun 2019, posisi KPK itu sudah menjadi bagian dari eksekutif. Itu yang menyebabkan persoalan ini menjadi seperti yang sekarang terjadi. Jadi bingkai-bingkainya bukan hanya gini, soal itu. Bang Ubed, ya kan, Kang Kurnia, Bang Kurnia, saya sebagai anak bangsa, saya menghargai apa yang dilakukan Abang. Saya nggak pernah menghalangi ataupun mengatakan bahwa Abang ini bagaimana, enggak. Hanya kembali lagi yang Bang Kurnia bilang tadi bahwa sekarang ada perebutan di KPK terbelah, ya kan, kita kan nggak tahu, ya kan. Tapi kalau mengacu ke belakang, waktu laporan Abang kan nggak ada yang terjadi itu, Bang. Jadi makanya saya bilang tadi kan, ini kan suatu opini yang bisa kita bantah gitu loh. Saya membantah bahwa itu tidak gitu loh. Karena kali lalu nggak ada itu gitu. Jadi ini sekedar framing kalau menurut Bang Silvester. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam. Bisa juga benar. Oke, kita akan bahas lebih dalam. Tapi jangan kemana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya mau ke Mas Ubed dulu ya, atau Mas Ubed nanti saya baru ke Mas Kurnia. Mas Ubed, ini sekedar framing saja. Sebenarnya nggak ada tuh relasi antara keluarganya Pak Jokowi dengan para pengusaha kalau menurut Bang Silvester tadi. Bukan nggak ada relasi ya, sorry. Maksudnya nggak ada relasi gratifikasi itu loh. Gratifikasi. Relasi yang menuju ke gratifikasi. Kalau ada mungkin hubungan bisnis ya kita nggak tahu itu aja. Relasi antara presiden dengan pebisnis ya sangat kuat, nggak bisa dibantah. Karena hampir seluruh proses pembangunan melibatkan pebisnis. Persoalannya adalah apakah para pebisnis itu bisnis dengan murni yang kemudian menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, sehingga bisnisnya sehat begitu. Tidak melahirkan dalam teknologi teori ada disebut dengan erza kapitalisme itu. Jadi dia kaya tapi sebenarnya cara kayanya dengan cara-cara yang buruk begitu. Dan itu sebetulnya kita bisa lihat kok dengan terang benderang. Misalnya Kaisang itu bisa perusahaan menjadi besar itu kenapa? Kenapa dia bisa dapat suntikan modal banyak. Pertanyaan suntikan modal dari mana? Apakah suntikan modal yang ratusan miliar itu 2 kali itu juga adalah bukan karena pengusaha itu melihat Kaisang itu anak presiden. Jadi itu kan kelihatan tuh bisnis Kaisang didukung oleh banyak perusahaan, ada beberapa perusahaan Ventura, dan itu terlihat dengan terang benderang. Jadi kita nggak bisa membantah bahwa Kaisang ada hubungannya dengan para pebisnis. Pertanyaan, pebisnis itu memberikan suntikan dana kepada perusahaan Kaisang itu, apa karena Kaisang itu betul-betul membuat perusahaan yang profesional, atau karena dia anak presiden. Faktanya perusahaan yang dibangun oleh Kaisang itu baru berdiri saat itu. Jadi bagaimana orang bisa mau menyodorkan atau memberikan dukungan atau kucuran dana ratusan miliar di perusahaan yang baru berdiri, kalau bukan dia anak presiden? Nah itu kan gini, Bang. Itu realitas yang tidak bisa dibantah. Ini kita ngomong ada beberapa perusahaan ya yang terjadi nih. Contohnya perusahaan startup. Itu kadang-kadang dia baru berdiri 1 tahun 2 tahun, tapi udah disuntik ratusan miliar sampai triliun, Bang. Kalau ini berdiri bukan tahunan, Mas, baru beberapa bulan. Itu kan harus kita selidikin dulu, Bang. Kita kan nggak bisa ngomong karena kita belum investigasi itu. Kita punya datanya. Ya, Abang punya datanya, makanya besok Abang bawa ke KPK. Itu sudah punya KPK. Ya, jangan sampai Abang nanti didiemin lagi kayak kemarin kan. Saya juga maksudnya kalau memang Abang punya bukti, buktikan gitu loh. Itu yang paling penting. Kita
hidup di negara ini berdasarkan undang-undang, berdasarkan konstitusi, itu yang kita mau. Jadi bukan tuduhan belaka gitu? Iya, jangan hanya tuduhan belaka. Jadi bahwa tidak ada korelasinya antara teman-teman yang itu dengan Mas Kaisang atau Mas Bobi, Mas Gibran, Pak Jokowi, menurut saya juga nggak begitu. Saya tidak mengatakan itu tadi, Rifana. Tapi di sini benar-benar kita lihat dulu bisnisnya ini apa. Apakah mereka memang punya hubungan bisnis, Mas Kaisang juga punya saham, atau apa, ya kan? Kita harus selidiki dulu gitu loh. Itulah fungsinya KPK. Iya. Problemnya kan. Dan fungsinya abang juga untuk membawa bukti itu sebagai masyarakat kan. Nah kan teman-teman KPK kan akan memanggil abang dengan membawa data-data permulaan itu. Iya, itu saya sudah pernah dipanggil. Jadi kan kita harus apresiasi dong bahwa KPK kan kemarin mereka menerima laporan abang. Iya. Ya, kita harus hargai itu gitu. Jadi nggak usah dulu ada opini atau framing yang menurut saya terlalu jauh, Bang. Ya, sebetulnya bukan framing terlalu jauh itu. Iya. Juga analisis itu. Iya. Ketika bertanya bahwa apakah ada hubungan antara anak presiden dengan perusahaan tertentu, ya saya harus menjawab. Iya, soalnya kemarin gitu itu bukan framing lah. Nah, karena ada jadi juga laporan ke Polda Metro Jaya seolah-olah Mas Kaisang tuh hilang. Kan menurut saya kan ini. Oh, itu hal lain. Itu enggak juga gitu loh. Itu kita lagi membahas laporan gratifikasinya. Iya, ini kan kalau framing soal framing itu kan dilakukan sampai sejauh itu yang menurut saya merugikan yang bersangkutan gitu loh. Ya itu terjadi. Ya, silakan. Yang saya tanyakan, kalau supaya tidak merugikan terlapor, harusnya apa yang dilakukan oleh terlapor, Bang Silvester? Kan begini, ya kan teman-teman KPK kan pertama bilang kemarin harus melakukan klarifikasi, terus akan membuat surat untuk memanggil kan. Ternyata surat itu kan nggak muncul-muncul, Bang. Ya kan? Terus kita mau ngomong apa? Sebagai seorang anak pejabat publik, apakah tidak sebaiknya dia datang ke KPK? Maka pertanyaan hukumnya lanjutannya adalah, apakah tanpa diundang Kaisang diperkenankan datang atau tidak? Sudah dijawab sama Wakil Ketua KPK, silahkan datang ke KPK. Maka dari itu Bang Silvester, yang Bang Silvester sampaikan tadi, Bobi sudah klarifikasi. Klarifikasi di mana? Klarifikasi di hadapan wartawan. Klarifikasi di hadapan masyarakat Kota Medan. Bukan itu ranah hukumnya. Klarifikasi di lembaga penegak hukum. Itu yang harus didorong, Bang Silvester. Jadi gini, Bang. Jangan juga, misalnya begini, pelapor mempunyai dokumen bukti menyampaikan kepada penegak hukum. Dokumen-dokumen pelapor itu mestinya dijadikan petunjuk oleh penegak hukum untuk mencari tahu lebih dalam perusahaan ini punya siapa dan lain sebagainya. Sehingga analisa yang beredar di media sosial X itu bisa diverifikasi oleh KPK. Jadi jangan hanya dorongannya memanggil pelapor, panggil saja terlapor. Bang Silvester kan sarjana hukum, pasti tahu juga kalau dalam ranah penyelidikan itu bukan berarti seseorang melakukan tindak pidana. Akan tetapi orang itu harus datang ke KPK untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan yang selama ini beredar. Itu yang harus didorong, Mas Silvester. Oke, jadi saya mengapresiasi apa yang dikatakan Abang bilang tadi. Ya kan, kalau memang Mas Kaisang mau, ya silakan aja beliau hadir. Tapi gini Bang, ada juga orang ya kan dikatakan, lu maling ayam gitu, ya kan? Apakah perlu juga dia ke kantor polisi untuk klarifikasi? Kan nggak juga, gitu loh Bang. Jadi ini tergantung ya kan dari Mas Kaisang sendiri, apakah beliau mau klarifikasi atau tidak. Kalau kita ini kan sebatas hanya melihat. Berarti tidak relevan ucapan Bang Silvester tadi soal framing dan lain-lain. Karena upaya untuk yang saya bilang framing itu kan Abang bilang Kaisang tadi, ya kan, di sini ada semacam karakter assassination. Ya, karena nantinya bukan yang masalah mau ada pemilihan ketua KPK itu yang saya bilang tadi, bahwa itu kan menurut saya opininya kejauhan Bang, gitu loh, ya kan? Karena Bang Ubed pernah melaporkan dan itu tidak pernah ada 2 tahun. Analisa saya 2 dari tadi kan Bang Silvester cuma ngomong 1 nih soal Capim KPK. Yang pertama saya ucapkan tadi KPK di bawah eksekutif. Itu sudah ada sejak tahun 2019. Apakah 2 faktor ini yang benar-benar terjadi
Tentu saya tidak tahu, tapi itu analisa yang terbentuk dari pikiran saya melihat fenomena KPK. Kalau yang bawah tadi, yang abang bilang tadi, saya setuju. Nggak ada masalah. Setuju soal Kaisang harus klarifikasi ke KPK? Itu tergantung Mas Kaisang. Gitu makanya kalau warga negara lain nggak bisa memilih kayak gitu, Bang Sylvester. Kalau warga negara lain nggak punya pilihan semewah itu masalahnya. Merasa dekat dengan Kaisang, bisa telepon atau mendampingi Mas Kaisang lah sebagai lawyer. Sebagai orang paham hukum, sarankan pada Kaisang untuk menjelaskan. Itu sederhana loh. Oke. Kenapa orang nggak lakukan itu kan? Sebagai orang yang paham hukum, pasti akan menyarankan Mas Kaisang untuk datang aja ke KPK klarifikasi kalau memang nggak ada yang salah kan, Bang Sylvester? Kan itu logika ya, jadi gini, kan nanti kan Mas Kaisang sendiri sebagai pribadi, dia yang sudah dewasa, apalagi dia seorang ketua partai ya. Nah, kalau saya beranggapan, ya beliau juga bisa-bisa aja mau melakukan klarifikasi supaya ini adem lah. Katakan begitu kan, Bang? Ya bisa aja, itu kan makanya tadi saya bilang tergantung Mas Kaisangnya sendiri. Baik, gitu. baik. Saya mau ke Bu Yenti terlebih dahulu. Bu Yenti, karena Mas Kaisangnya ditunggu belum datang-datang juga ke KPK untuk klarifikasi, saya ingin tanya menurut Bu Yenti, KPK bisa nggak sih punya will untuk menggandeng PPATK menelusuri aliran dana mungkin yang masuk ke putra-putranya Pak Jokowi ini? Iya, ya harusnya begitu ya. Harusnya ini banyak lembaga yang bisa ikut mengawasi ya, ada PPATK, kemudian berkaitan tadi ada juga ya private jet watch ya, itu juga ada, pasti ada data di sana. Kemudian tadi ada manifest dan sebagainya. Dan kemudian kenapa tadi ada istilah klarifikasi? Karena memang yang muncul di masyarakat itu dugaan gratifikasi. Gratifikasi itu memang sesuatu yang agak berbeda dengan pasal-pasal yang lain, yaitu ketika kalau ada pemberian 10 juta ke bawah, nanti yang membuktikan adalah jaksa, JPU-nya. Tapi kalau di luar itu, di atas itu yang membuktikan yang diduga gratifikasi. Dan kemudian di dalam pasalnya juga disebutkan bahwa ada pembuktian terbalik, artinya klarifikasi itu. Jadi ini akan berbeda ketika orang dituduh tadi yang dicontohkan Mas Sylvester, tuduh mencuri ayam, ya, apa harus ke kantor polisi? Memangnya agak berbeda. Karena pasal 12B itu memang agak berbeda, beda dengan suap menyuap, penanganannya, karena ada waktu 30 hari untuk menyampaikan. Nah itu yang dimaksudkan oleh KPK. Tapi kalau kita lihat ya Mas Kurnia, di pasal 13-nya itu kan ada juga yang sesuatu yang kita harus firm sekarang, bahwa gratifikasi disebut juga suap, kan gitu ya Mas Kurnia ya, pasal 13-nya. Artinya apa? Artinya kalau suap itu kan siapa saja, tidak harus pejabat negara atau pejabat publik. Jadi maksudnya apa? Pembuat undang-undang waktu itu mengatakan itu. Oleh karenanya kita harus melihat bahwa dua sisi, yang satu diberi, yang diberi itu pasti kemungkinan niatnya baik, membaca niat itu baik. Tapi kita harus melihat pada fakta si pemberi. Jangan-jangan ini modus gitu ya, modus karena yang diberi ini dekat dengan pejabat publik atau penyelenggara negara. Ini yang harusnya sudah diselidiki oleh KPK, bukan pencegahan. Ini sudah diselidiki. Apakah perusahaan dan anak-anak perusahaan yang memberikan ini pernah mendapatkan kemudahan, atau bahkan setelah ini akan bisa meminta kemudahan untuk mendapatkan proyeknya dalam pembangunan di Indonesia. Ini yang harusnya didalami oleh KPK, sehingga nanti bisa jadi yang dipanggil dengan pendalaman ini, justru yang dipanggil bukan Pak Kaisangnya yang menerima yang disebut oleh masyarakat semacam gratifikasi atau dugaan gratifikasi, justru nanti orang yang memberikan. Dan kemudian apalagi ini Singapuranya sendiri sudah melakukan langkah-langkah Singapuranya sendiri. Saya minta maaf tentang trading of influence, itu memang kita belum kita sudah ratifikasi tapi belum mengundangkan. Ini yang harus kita dorong. Illicit enrichment and trading influence itu yang harus, itu lebih memudahkan. Ketika ada jelas-jelas ada bukti bahwa seseorang menawarkan saya nanti bisa mendorong kakak saya atau adik saya untuk agar Anda
perusahaan Anda masuk, itu namanya trading influence. Itu yang sebetulnya sangat ditunggu untuk perbaikan undang-undang tindak pidana korupsi kita sendiri. Itu yang belum dilakukan oleh negara. Oke, Bu Yenti. Oleh pemerintah dalam hal ini. Oke, Bu Yenti, Anda melihat KPK punya keberanian nggak dengan statusnya KPK yang sekarang di bawah presiden, rumpun eksekutif, kemudian banyak pegawai yang menjadi ASN? Ini ya, saya agak prihatin dengan istilah independen itu harus berkaitan dengan lembaga ini di bawah rumpun apa tidak. Sebetulnya kita harapkan adalah penegak hukumnya itu yang independen, orang-orang terpilih itu yang independen, terlepas apakah lembaga ini di bawah apa tidak. Contohnya PPATK Indonesia ke independen, tapi PPATK Amerika itu di bawah Kementerian Keuangan, tapi independen. Jadi kita mengharapkan orang-orangnya, penegak hukumnya, deputi-deputinya, direktur-direkturnya, komisionernya harus independen dan harus memperlakukan bahwa semua orang itu sama di hadapan hukum, dan mereka juga harus bisa menegakkan hukum itu sesuai dengan konstitusi tadi gitu. Itu yang kita harapkan. Jangan menyalahkan bahwa undang-undang berubah. Orang-orangnya saja, Mas Kurnia, kita dorong untuk dia menegakkan hukum agar masyarakat Indonesia itu betul-betul taat hukum semuanya, bukan hanya yang taat hukum masyarakat rendah, kemudian yang punya fasilitas itu kemudian tidak tersentuh oleh hukum. Oke, terima kasih pakar tindak pidana pencucian uang Bu Yenti Garnasi sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih penjelasannya. Semoga KPK mendengar ya tadi desakan dari Bu Yenti. Saya akan beralih lagi ke Bang Noel. Bang Noel, bahwa itu tadi disebutkan oleh Bu Yenti ya, ini nggak bisa nih hanya menyentuh yang warga di bawah saja, tapi harusnya juga menyentuh yang di atas. Jadi terkesan di publik itu muncul ada diskriminasi karena putranya Pak Jokowi, karena keluarganya Pak Jokowi, jadi sulit untuk bisa dipanggil oleh KPK untuk dimintai klarifikasi. Ya. Secara prinsip saya sepakat dengan Bu Yenti ya. Tidak ada yang sepakat mendorong nggak Mas Kaisang datang klarifikasi sendiri, jangan sepakat aja. Waktu yang diberikan oleh KPK kan 1 sampai 30 hari. Kok kita sudah mengambil kesimpulan seakan-akan Mas Kaisang tidak akan melakukan klarifikasi. Pertama itu salah. Kedua, saya yakin sekali Mas Kaisang akan melakukan klarifikasi. Jadi jangan sampai orkestrasinya sudah kemana-mana, seakan-akan ada yang namanya Mas Kaisang menyewa. Ini kan orkestrasinya kan itu yang di publik ya. Kedua, soal gratifikasi. Kita ini menjadi hakim terhadap orang yang belum menjadi pelakunya. Dan kita hanya mendengar dari orkestrasi yang hari ini dijalankan oleh, menurut saya, orang yang punya sinisme politik terhadap Pak Jokowi. Gitu. Jadi maksudnya ini Mas Ubed punya sinisme politik terhadap Pak Jokowi? Enggak, gini, kan bukan Ubed aja. Enggak, kan saya tidak bilang Ubed juga. Ubed kan pelapor, bukan orang yang sinis. Terus apa yang dimaksud dengan orang yang sinis itu siapa? Ya, kan gua nggak enak menyebutkan. Iya, saya tanya gini, gue ingin klarifikasi, lu sebagai pelapor, bukan orang yang mengorkestrasi ini. Berarti ada yang mengorkestrasi? Ada yang mengorkestrasi. Nah, apakah Ubed bagian? Tapi kan foto-foto itu muncul sendiri di netizen. Foto-foto itu muncul sendiri di media sosial. Yang ngepost pertama kali era digital gini nggak terlalu sulit kok. Jangankan orang naik pesawat, maaf, orang di kamar mandi aja bisa kok. Maksud saya hal ya kayak gitu di era digital gini kan kita bukan zaman primitif lah. Semua tuh susah di ini ya. Tapi ini kan memang ada kondisi yang secara kita lihat ya secara subjektif. Banyak orang-orang yang tidak menginginkan Pak Jokowi soft landing. Gitu. Kedua kita lihat ya banyak ya tadi saya sampaikan awal tadi bahwa sinisme politik ini makin kemari makin gila gitu, makin uncontrol menurut saya. Sebetulnya narasinya Bung Noel itu juga sinisme politik. Berapa? Sinisme politik. Loh, karena berasumsi bahwa orang yang melakukan kritik, melakukan hal-hal yang... Ini kritik atau bukan? Gini, maksud saya yang terorkestrasi itu kritik apa? Maksudnya, gitu loh. Enggak, pertanyaan saya gini. Asumsi Anda itu juga gini, lihat dulu. Yang mana? Loh, saya tahu, kok kita tahu. Iya, karena siapa yang mengorkestrasi ini? Nah, gue tidak bilang bahwa, Bet, lu melakukan sinisme. Tidak. Itu hak Obed Billah sebagai orang yang melaporkan dan orang yang punya daya kritis. Dan itu kita hargain.
Lalu itu ada orang-orang yang coba mengorkestrasi ini seakan-akan Mas Kaisang sudah menyewa, kemudian Mas Kaisang melakukan gratifikasi. Loh, proses hukumnya belum terbukti. Gitu, jangan ambil kesimpulan dong. Begini, gitu. Itu peradilan yang tidak adil menurut saya. Iya, benar sekali. Kalau kita sepakat bahwa hukum di atas segala-galanya, ya hargai dong. Inilah gambaran ketika masyarakat melancarkan kritik, langsung di framing ada sinisme kepada Pak Jokowi. Satu. Kemudian yang kedua ada orkestrasi. Itu template yang kita sudah kenyang dengan itu, Bang Noel. Poin kedua, kenapa sinisme itu muncul? Kenapa diskusi ini sampai ratusan ribu tweet di media sosial X? Karena dua hal. Satu, Kaisangnya ngumpet, tidak mau memberikan klarifikasi kepada KPK. Ambil kesimpulan, Mas Kaisang ngumpet dari pertanyaannya, mana? Oke, ini salah lagi Mas kan? Kaisang nggak ngumpet, kemarin ada di PSI. Ya, betul. Jadi gini, saya pastikan ya kan nantinya nih ya, sebagai seorang ketua partai, pastinya beliau akan datang ke KPK menjelaskan. Berarti sekarang sudah mulai Bang Silvester mendorong agar Kaisang datang ke KPK itu kan? Iya, kan di forum ini kan saya mau mengatakan, di forum ini ya kan, tapi itu kan tergantung dari beliau sendiri. Ya jadi kan? jangan salahkan masyarakat. Ketika ada kata yang menyalahkan. Sebentar Bang, ketika ada kata-kata tergantung Mas Kaisang, kalau kata-kata tergantung kan berarti bisa datang, bisa tidak. Ketika tidak datang, masyarakat pasti berprasangka, baik prasangka buruk atau baik, karena tidak ada kejelasan. Tidak ada pemaksaan untuk beliau datang. Itu kita clear dulu di situ. Iya, Bentar ya. Tapi demi kebaikan, apalagi beliau ini seorang ketua partai, walaupun beliau ini bukan penyelenggara negara, ya kan? Menurut saya beliau datang gitu loh. Itulah Bang, makanya ketika berhari-hari. Tapi kita harus ketahui bahwa tidak ada pemaksaan. Ketika gitu berhari-hari ini tidak ada klarifikasi. Kenapa tadi saya katakan ngumpet? Karena datang ke Indonesia, ke kantor PSI dan dikonfirmasi oleh Sekjen PSI kala itu, dia tidak datang ke KPK. Ya kan kemarin menunggu surat pemanggilan, ya kan? Kan kemarin itu kan KPK mengatakan itu tadi Bang Silvester, kita balik lagi beberapa menit ke belakang, tonton lagi apa ucapan Wakil Ketua KPK. Silahkan Tanpa datang ada panggilan, silahkan datang. Apakah Mas Kaisang tidak paham soal itu? Gini, kan itu pertanyaannya. Biarkan waktu nanti yang menjawab. Yang pasti saya yakin sekali, Mas Kaisang ketua umum partai. Kedua, beliau, ya kita lihat laki-laki, dia punya gentleman. Saya yakin dia datang. Tak usah didesak-desak lah, gitu. Iya, jadi ketika belum ada datang, orkestrasi soal dia ngumpet, aduh. Ketika belum datang, Bang, dan dikritik oleh masyarakat, jangan di framing sinisme Jokowi, jangan di framing ini diorkestrasi. Kurnia, kita ini tahu Kurnia, gitu loh. Kami pun tahu template itu, Bang. Tahu yang orkestrasi. Kami pun tahu soal template itu. Dari 2019 setiap dikritik pemerintah, ini orkestrasi, tidak suka dengan Pak Jokowi, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Kita udah kenyang dengan soal itu, Bang. Masalahnya tidak ada upaya penyelesaian. Apa penyelesaiannya soal Kaisang ini? Sampai detik ini. Loh, kalian tuntutannya apa? Datang, nanti datang. Kapan? Dia tergantung dia dong. Harusnya acara political show Rifana ini nggak ada tentang Kaisang kalau Kaisang udah datang. Saya yakinkan Kurnia, beliau pasti datang. Apalagi Kinan kawan-kawan. Apa jaminannya? Loh, kok apa jaminannya? Loh, sekarang saya bilang iya. Sudah di Jakarta tidak datang. Mas ini juga dimintai pendapat sama jurnalis saja lah. Ketika MK putuskan. Bagaimana kita mau? Bagaimana ini kan kita nih terlalu jauh nih ya. Nggak terlalu jauh Bang. Ini bukan terlalu jauh loh. Sampai orang melaporkan ke Polda bahwa Mas Kaisang menghilang dan Anda bilang Mas Kaisang ngumpet, ini udah terlalu jauh gitu. Loh enggak, saya dengar dulu itu dalam konteks penegakan hukum. Gini, saya meyakini Mas Kaisang akan datang ya kan, karena walaupun beliau ini bukan penyelenggara negara, tapi sebagai seorang ketua partai ya kan, dan juga masyarakat tentunya supaya ini clear, beliau akan datang gitu loh Bang. Oke. Logikanya kan di situ, dan kami saya catat tuh. Bang Ubed, saya dari tadi kan mengapresiasi atas laporan Bang Ubed. Saya apresiasi juga kalau kemudian berdua meyakini bahwa Kaisang akan datang. Yakin dong? Nggak mungkin nggak? Oke, itu saya catat itu. Yang kedua, persoalannya sebetulnya tidak hanya sekedar datang. Kita juga menuntut, meminta KPK menjalankan perintah undang-undang. Iya. Jika kemudian
proses itu berjalan, maka bisa dilanjutkan dengan misalnya menemukan data-data dalam klarifikasi, penyidikan akan dilanjutkan gitu. Jadi itu yang kita inginkan, bahwa KPK bertindak on the track. Iya, masalahnya di mana? Problemnya di mana? Mbak Rifana, harusnya orang-orang dekat Mas Kaisang itu bisikin ke Mas Kaisang, datang ke KPK itu tidak langsung rompi orange. Karena forumnya klarifikasi, forumnya di penyelidikan. Itu maksud saya itu, Bang Silvester, maksud saya itu agar Mas Kaisang itu segera dengan rompi aja. Bukan. Maksud saya begini, Bang. Maksud saya begini. Ketika Mas Kaisang itu datang, itu tidak ada konsekuensi hukum terhadap yang bersangkutan atas keterangannya. Akan tetapi ketika dia datang, dia bisa menetralisir suasana. Lah ya biarkan aja dulu. Menjawab pertanyaan publik. Gini, Kurnia. Ini udah lebih dari ini kan punya 2 minggu ini. Publik punya masyarakat hak bertanya-tanya. Untuk bertanya. Dia juga punya hak untuk menjawab. Biarkan aja dulu. Biarkan dulu orkestrasi ini berjalan. Ketika publik berhak mempertanyakan, itu orkestrasi bukan, Bang? Gini, Kurnia. Itu pertanyaan publik. Kita tahu nih yang orkestrasi ini, para politisi busuk ini politisi busuk nih. Kalau Anda memaksakan untuk saya jawab politisi busuknya. Nggak usah. Gitu. Kalau enggak udah enggak. Itu udah pintar. Publik itu ketika membaca undang-undang tindak pidana korupsi, gratifikasi, muncul imajinasinya. Ya nggak apa-apa saja. Ya itu dia, makanya gitu ketika publik mendiskusikan itu, tersinggung ratusan ribu orang itu ketika Bang Noel mengatakan itu diorkestrasi. Loh, ini memang benar kok. Gimana kok? Saya bertanggung jawab terhadap pernyataan saya. Saya tidak akan pernah mundur dari hal itu. Gini, gitu loh. Narasi orkestrasi itu bisa dibantah ketika kita paham bahwa sekarang adalah digital society era masyarakat digital. Iya. Yang kasus ini menjadi begitu luar biasa besar, itu bisa jadi bukan karena ada aktor yang melakukan orkestrasi, tapi karena algoritma yang bekerja di media sosial. Iya, betul. Itu organik itu. Perlu dipahami begitu. Oke. Ya, kita nggak pernah menyalahkan daya kritis masyarakat hari ini. Ya, kita tanya nih mahasiswa kekritisannya bagaimana nih melihat gaya hidup mewah dan dugaan gratifikasi keluarganya Pak Jokowi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kini giliran suara mahasiswa, suara teman-teman muda, generasi muda menanggapi soal dugaan gratifikasi dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan oleh putra-putranya Pak Jokowi. Silakan perwakilan dari teman-teman FISIP UPN Veteran Jakarta. Siapa perwakilannya? Oke, perkenalkan nama saya Raul dari BEM FISIP UPN Veteran Jakarta. Izin bertanya bahwa tadi sudah melihat diskusi yang sangat berdaging bagi kami, tapi yang saya nyatakan di sini adalah bahwa kemirisan kami sebagai mahasiswa melihat bagaimana pejabat negara saat ini memakai fasilitas-fasilitas yang luar biasa, sedangkan kami rakyat di bawah sini mengeringis kesakitan tentang bagaimana bahan pokok dan lain-lainnya gitu. Tapi yang saya tanyakan kepada narasumber, bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini di mana para pejabat ini memakai kendaraan pribadi yang mewah-mewahan dan lain-lain. Apakah itu termasuk hal yang memang diperlukan digunakan sebagai pejabat publik, yang dimana yang kita ketahui pada lusa kemarin ketika Paus datang ke sini, dia menggunakan fasilitas yang memang ekonomi dan lain-lain, dan itu seharusnya menjadi contoh bagi pejabat kami, karena pejabat negara ataupun para perwakilan rakyat dari kami adalah representasi dari kami gitu. Terima kasih. Baik, bagus banget nih. Satu lagi. Oke, perkenalkan nama saya Mirza Barfezian, saya dari Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP UPN Veteran Jakarta. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Mas Ubed dan juga Mas Kurnia. Saya pernah membaca buku Nicholas Machiavelli yang berjudul The Prince. Nah, itu di dalam buku itu disebutkan bahwa, saya mengutip beberapa kata-katanya, yaitu the ends justify the means, atau menghalalkan segala cara untuk menjaga kekuasaan walaupun dengan cara yang immoral. Nah, jika kita kaitkan keluarga Pak Jokowi yang berkehidupan mewah-mewahan ini, apakah itu dapat dijadikan sebagai alat legitimasi yang sah, atau malah menjadi indikasi abuse of power? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Saya kasih kesempatan dulu ke
Bang Noel dulu. Bang Noel, ini Pak Jokowi itu sebelumnya sudah pernah memberikan pengarahan ya kepada kepala-kepala daerah, kepada menteri-menterinya supaya jangan bergaya hidup mewah. Tapi ini seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman mahasiswa bahwa ini justru dipertontonkan oleh pejabat negara, oleh putra-putranya Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi sebelumnya sudah pernah menyampaikan jangan bergaya hidup mewah. Ini kan kontras sekali dengan citranya Pak Jokowi yang selama ini sangat sederhana. Tapi ini justru putra-putranya menggunakan jet pribadi, sangat bertolak belakang. Oke, mungkin saya akan sedikit menjawab bahwa ya kawan-kawan mahasiswa tetap kritis, jangan tidak. Itu. Kemudian ada penyimpangan atau abuse of power, lawan, jangan enggak. Karena hari ini harapan rakyat itu kawan-kawan, kepal tangannya, teriak, lawan, hukum mati para koruptor, itu yang paling penting. Enggak, tapi relawannya Pak Jokowi memang nggak sedih melihat Pak Jokowi kan citranya itu sederhana, sampai detik itu sederhana, supaya bawahan-bawahannya ini tidak bergaya hidup mewah. Tapi ini justru berkebalikannya, keluarganya sendiri yang mempertontonkan itu. Ya inilah tugas mahasiswa tadi saya sampaikan, tetap kritis. Artinya gini, ya Pak Jokowi mungkin sadar sekali ya, ada semacam penyimpangan gaya style ya yang dilakukan oleh anaknya. Tapi saya yakin beliau tetap pada komitmen dirinya bahwa keberpihakan terhadap rakyat tidak akan berubah. Tapi Pak Jokowi dengan bisa melarang itu ya? Kerja-kerjanya dia, bukan nggak bisa melarang. Bisa melarang para pembantu, nggak bisa melarang anaknya. Lo bukan nggak bisa, dia larang. Karena kawan-kawan yang tahu. Pokoknya sekali gini, kritis itu penting. Jangan pernah takut. Kedua, jangan biarkan kekuasaan itu menyimpang. Lawan. Oke, baik Bang Silvester silahkan menanggapi tadi bahwa ini kontras sekali Pak Jokowi menyampaikan ke publik, ke para pembantunya supaya tidak boleh bergaya hidup mewah, tidak boleh flexing, tapi ini justru dilakukan oleh lingkup terdekatnya Pak Jokowi, putra-putranya. Ya, harusnya memang apa yang dikatakan adik-adik mahasiswa itu benar sekali ya. Dan memang hidup sederhana itu bagus, baik gitu loh. Dan kita lihat selama ini ya kan, sepanjang saya mengenal Mas Gibran dan Mas Kaisang, kemana-mana kami juga makan juga di emperan jalan gitu loh. Yang selama ini ya. Hanya ketika mengenai naik jet pribadi ini ya nanti kita lihat gitu. Alasannya apa? Apakah benar-benar urgent mungkin mau berobat atau ada sesuatu mungkin bagian dari bisnis mereka ya. Mereka punya bisnis yang cukup besar gitu, valuasinya juga mungkin triliun, ya kan? Mungkin itu memang dari fasilitas bisnisnya. Kita nanti Mas Kaisang yang akan menjelaskan sendiri. Tapi intinya bahwa saya juga menghargai gitu loh bahwa Pak Jokowi ini orang yang sederhana, termasuk ibu negara ya. Dan sampai saat ini, kenapa saya tetap mendukung Pak Jokowi? Karena saya belum melihat Pak Jokowi dan anak-anaknya melakukan korupsi, ya kan? Sampai saat ini. Kalau beliau melakukan korupsi, saya akan di barisan orang yang menentang. Intinya itu. Silakan Mas Ubed menjawab tadi pertanyaan soal abuse of power. Saya kira pandangan Niccolo Machiavelli itu menemukan konteksnya dalam kasus Indonesia. Misalnya banyak peneliti yang kemudian menemukan teman-teman yang bisa dipertanggungjawabkan karena ditulis di jurnal dan lain-lain, bahwa memang apa yang terjadi di Indonesia itu bisa juga disebut sebagai autocratic legalism. Kekuasaan melakukan banyak hal demi kekuasaannya, lalu dibungkus dengan sebuah undang-undang misalnya. Seperti misalnya revisi undang-undang KPK. Itu kan ada interest di situ untuk membuat KPK di bawah eksekutif. Itu autocratic legalism. Dan itu bagian dari perspektifnya Niccolo Machiavelli bahwa menghalalkan segala cara demi melindungi diri, kekuasaan dan seterusnya. Tidak hanya dalam kasus revisi undang-undang KPK, tapi juga undang-undang Omnibus Law misalnya. Yang Mahkamah Konstitusi menyebut bahwa ini inkonstitusional. Tapi kemudian Presiden membuat Perpu. Perpu itu adalah produk undang-undang yang tidak ada meaningful participation. Dan seterusnya. Kemudian putusan MK nomor 90. Itu bagian dari autocratic legalism. Jadi kalau apakah pertanyaannya apa yang terjadi hari ini di Indonesia itu bisa dibenarkan menggunakan analisisnya Machiavelli? Benar. Bahkan sudah ada yang menulis Profesor Sukidi kalau tidak salah dengan judul Machiavelli, Java Machiavelli. Itu Java Machiavelli maksudnya siapa? Ya tidak lain tidak bukan Pak yang Jokowi. kemudian disebut oleh
menterinya sebagai Raja Jawa. Oke. Silakan Mas Kurnia, Ya, 1 menit waktu kita. Mbak Rifana, tanggal 14 Oktober tahun 2022, Pak Jokowi itu pernah berkata seperti ini. Kapolres, Kapolda, pejabat utama, pejabat tinggi Polri ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil atau motor gede yang bagus. Hati-hati, saya ingatkan hati-hati. Ucapan itu justru dibantah bukan oleh polisi, tapi oleh anak kandungnya, namanya Kaesang Pangarep, ketika memperlihatkan naik jet pribadi yang angkanya miliaran rupiah, pelesiran ke luar negeri. Itu masalah etik. Tapi masalah hukumnya, saat ini karena sudah closing, ini menjadi beban pembuktian kepada KPK. Buktikan kepada masyarakat bahwa KPK independen, buktikan kepada KPK, KPK tidak kalah atau berani mengusut orang-orang di lingkaran istana negara. Maka dari itu saat ini kami mendorong agar dalam proses penyelidikan, dalam proses penindakan, agar KPK segera memverifikasi kepada Kaesang, dan jangan lupa ada satu lagi saudaranya penyelenggara negara namanya Bobi Nasution. Itu juga harus dimintai keterangan oleh KPK. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Masih ada revisi. Itu tadi perbincangan kita selama satu setengah jam ke belakang terkait dugaan gratifikasi keluarga Jokowi terkait pesawat jet pribadi. Apakah itu merupakan indikasi korupsi? Sekali lagi waktu yang akan menjawab. Kita tunggu kedatangan dari Mas Kaesang Pangarep dan juga Mas Bobi Nasution untuk datang ke KPK secara sukarela tanpa ada panggilan, menjelaskan, mengklarifikasi dari mana asal muasalnya semua fasilitas tentang jet pribadi ini diberikan ke mereka. Apakah ada kaitannya dengan abuse of power, conflict of interest, ataupun trading influence. Dan kita juga mendorong KPK agar tidak pandang bulu, tidak diskriminasi ke warga negara biasa dengan ke putra-putranya Pak Jokowi. Ayo cepat diusut, cepat dipanggil supaya publik tidak lagi bertanya-tanya dan tidak meragukan KPK. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio dan juga teman-teman mahasiswa dari BEM FISIP UPN Veteran Jakarta sudah mengikuti diskusi kita pada malam hari ini, dan kita akan ketemu Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit. Saat malam, sampai jumpa.